Nusantara terbentuk dari ratusan suku dan budaya dari Sabang hingga Merauke. Ratusan kerajaan pun ada di dalamnya. Sejak babak baru Nusantara dimulai dengan adanya proklamasi kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 1945, Nusantara yang tadinya terbagi-bagi kini bersatu dan juga berganti wajah menjadi wajah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini juga sebagai penanda bahwa kita sebagai bangsa telah lepas dan bebas dari para penjajah. Namun entah atas dasar apa atau tujuan apa, bermunculan fenomena raja dan sultan baru yang mengklaim wilayah dan mengklaim memiliki dana tak terbatas. Entah apakah ini fakta atau rekaan semata. Saksikan penemuan-penemuan faktanya dalam episode kali ini bersama saya, Balkis Manisang. Sebagai Panglima Besar atau dalam hal ini Maharakean di Kesultanan Selako Internasional Federasi siap mempertanggungjawabkan. Dan saya mohon dalam hal ini kepada seluruh para Panglima pimpinan pemerintahan teritorial manapun, dan saya beritahukan juga kepada International Justice, bicara masalah Angkatan Bersenjata Selako Internasional Federasi, sayalah Rohidin bin Haji Saipullah Sultan Patrakusuma VIII yang bertanggung jawab dalam urusan ini. Demikian sambutan dari saya. Semoga seluruh prajurit saya tetap menjalankan sesuai fungsinya dalam rangka menjaga, merawat situs-situs kebudayaan yang ada di Kesultanan Selako Internasional Federasi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Permisi, Mbak. Wah, kita susah nyari anak muda dari ini. Balkis, namanya siapa? Dewi Agustiawati. Mbak Dewi Agustiawati dari Tasikota. Tasikota. Ya. Undangan sebagai Di bagian Kemenag Selako. di bagian Kementerian Agama Ya. Selacau. Ya, oke. Ya. Nah, Bu bisa dijelaskan nggak strukturalnya gimana nanti? Strukturalnya itu bagian saya aja ya. Iya, berarti bagian Kementerian Ya, Agama. saya kan di sana bagian Dirjen Muamalah. Oke. Ya, jadi
merekrut masalah keuangan dalam yang masuk ke Kemenag, yaitu keuangan dalam zakat fitrah, umroh, naik haji dan sebagainya yang menyangkut keagamaan gitu. Oh, Ya. zakat fitrah, umroh, itu maksudnya gimana? Ketika ada warga, maksudnya mau gimana Jadi tuh? harus menjalankan apa yang sudah dijalankan oleh negara Republik Indonesia gitu. Misalnya, Untuk membantu gitu kan. untuk membantu. Misalnya gimana? Misalnya di Tasik Kota ya, Iya. ada beberapa calon haji gitu misalkan. Iya. Nah, itu gimana? Mereka harus kemana? Eh, Mereka harus ke Selacau atau ke Pemda? ke Pemda dong. Oke, Ya, terus nanti kemudian? kita kerjasama dengan mereka gitu. Nah, kementerian ini baru dibentuk sekarang atau sudah lama sebelumnya? Baru dibentuk sih setelah keluarnya izin dari Kemenkumham dan ini. Oke, nah, izinnya kalau boleh disebutkan apa nama izinnya Mbak Dewi? Izinnya Sebagai cagar budaya sih pembagiannya gimana tuh Mbak Dewi nanti kerjanya Mbak Dewi bagiannya. sama Pemda? Nanti tumpang tindih ya tuh? Masih proses gitu ya. Mhm. Iya. Kenapa Mbak Dewi memutuskan untuk menerima posisi dan tanggung jawab ini? Kebetulan saya juga kerja di Lembaga Bantuan Hukum Oke, di LBH Panglima Tasikmalaya yang bekerja sama dengan Kementerian Agama Selako, oke. Berarti sebagai profesional juga sebenarnya Mbak Dewi ya, punya Iya. profesi sebagai advokasi juga. advokat. Pertanyaan saya, kenapa Mbak Dewi mau menerima posisi? Kan udah punya profesi advokat nih di Tasik Kota ya. Terus kemudian dikasih tanggung jawab jadi Dirjen Kemenak di Selacau. Iya. Kenapa menerima posisi itu? Apa ya, membudayakan lebih ininya Tasik aja gitu. Kenapa memang dirasa kenapa sih Tasik kurang diperhatikan apa gimana Iya, sebenarnya? jadi sudah hilang gitu kan budaya-budaya Sunda Tasik gitu kan. Mhm. Jadi ingin lebih ini. Oke, jadi Iya. intinya terima posisi ini karena Satu Big Boss. terima kasih Mbak Dewi sudah memberikan tadi informasinya ya. Saya sudah ada di depan Istana Selacau atau Selako International Federation. Kita lihat seperti apa kesultanan yang ada di dalam, bagaimana istana ini yang sudah terbentuk selama 16 tahun sejak 2004 hingga kini. Misi Pak, misi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, selamat Iya. sore, Pak. Apa kabar dengan Sultan Rohidin? Iya, saya Betul ya? Sultan Radin ya. Sebelum saya jauh berbincang, terima kasih kesempatannya sebelumnya diterima di kesultanannya, Iya, di iya. istananya Sultan Rohidin. Keluar nama Pak Bambang Utomo. Iya. Beberapa kali juga sudah sempat diwawancara dengan Iya. kami begitu ya. Dengan adanya Pak Bambang Utomo yang menjadi donatur. Saya bisa bilang donatur tunggal? Ya, betul. Donatur tunggal. Iya. Dan sudah berapa sih uang yang dikeluarkan untuk misalnya atas nama cagar budaya dikeluarkan? Kalau itu kan pribadi namanya ke anak, kadang saya lupa aja. Ya, jadi itu kan sifatnya pribadi, tetapi kan belum banyak. Karena bapak saya juga bilang, aduh, uang saya ini kan masih belum dikembalikan oleh pemerintah. Nah, jadi tolong bantu biar kamu cita-cita kamu bisa. Uang apa nih yang belum dikembalikan oleh pemerintah? Ya, Pemerintah proyek- Indonesia ya? ya. Oke. Proyek Ponik, saya tidak lebih dari itu. Sesuai putusan hukum yang dipegang oleh bapak saya. Nilainya berapa, Kang? Unlimited, Unlimited. ya. Kita bicara dolar atau rupiah? Seluruh mata uang, karena bapak saya kan lisensi jaminan alat tukar. Tapi kan harus ada jumlahnya untuk orang tahu penaksiran kerugian. Kalau itu kan kembali ke yang punya, ke bapak saya. Ada hal yang disembunyikan dalam arti kata dirasain bukan kapasitas saya. Tinggal salahkan aja ke Pak Bambang. Yang kemudian dikatakan waktu itu ada dokumen-dokumen Ada? dari Persatuan Bangsa-Bangsa, Iya. PBB Pak. Ya. PBB dulu sekjennya Kofi Annan nih, saya ingat betul. Oh, Kofi Annan tahu nggak tuh ada dokumen-dokumen? Kalau dokumen yang saya terima Almarhum ini Kofi putusan Annan. dalam 2018, bukan zaman Kopi 2018, Annan, cuman baru mulai 2018. mengirimkan surat zaman Kopi Annan. Oke. Tetapi Oh, sudah mengirimkan surat zaman Pak Kofi. dari zaman Pak Kopi Annan, termasuk pada saat Barack Obama jadi presiden, sering saya sama Nancy ada chatan. Cuman pada saat itu karena saya terus terang saya nggak bisa bahasa Inggris. Oke. Nah, jadi jubir saya yang selalu bicara, bahkan di situ pada saat itu ada email dari Barack Obama untuk saya diundang ke sana. Ya itu kan hanya di email dari. Oh, tapi ini penting kalau ada undangan, mungkin kita bisa lihat, Akang. Justru kan udah lama zaman Barack Obama. Pada saat itu juru bicara saya ini Bambang Siswanto, bagian Oke. urusan sama administraturnya Mr. Barack Obama.
chattingan di. Bisa chatting langsung sama Barack Obama? Iya, pernah pada saat itu saya dipanggil untuk mendapatkan penghargaan Citizen Medali. Oke. Tapi entah kenapa di sini saya tiba-tiba ada masalah dan saya tidak boleh kemana-mana. Saya duduk aja ngapain? Lagi pula tidak jadi duit. Jadi ada Citizen Medallion tapi terus nggak jadi? Nggak jadi, saya nggak jadi berangkat. Itu tahun berapa? Aduh, lupa lagi ya. 2018 berarti atau? Pokoknya Barack Obama masih tahap periode pertama. 2004. Lupa lagi, pokoknya pada saat itu juru bicara saya Pak Bang Siswanto. Kebetulan Bang Siswanto kuliahnya di Amerika. Di belakang Sultan Rohidin, Akang Rohidin, ini ada jajaran. Iya. Saya yakin adalah lingkaran yang terus menyupport atau mendukung Akang nih ya di sini. Iya, alhamdulillah memang beliau Ini siapa ini? Sebagai apa dan siapa-siapa saja? Ini adalah para pengurus cagar budaya, para pengagung. Ada terdiri dari para pengagung, artinya para pengagung ya pengurus lah. Kalau pengurus. Ya pengurus ini juga ada prajurit-prajurit cagar budaya. Ya silahkan aja dikenalkan. Ini sebagai siapa? Saya Muhammad Indanus, Sekretariat Kesultanan Selako Internasional. Iya. Baik, saya Panglima daripada Prajuritan Selako. Nama saya Haji Ujang Abdul Haq, Ya. SE MPH. Ya. Kebetulan saya sesuai dengan experience dan background education. Ya. Saya dijadikan sebagai Menko Natabuana. Kalau dalam istilah pemerintah di hari itu Menteri Luar Negeri. Bapak, namanya siapa Pak? Saya Edi Zakaria, Sebagai Pak? Pupuhu Utama Bagian Luar Negeri Malaysia, anak buahnya Pak Haji Ujang, koordinator luar negeri. Oh, keluarga luar negeri. Bagian Malaysia maksudnya? Bagian Malaysia jadi Dubes Malaysia. Tadi bersama dengan Sultan Rohidin, Sultan Selacau, kita sudah lihat bagaimana jajaran. Kalau istilahnya jajaran kabinetnya sudah dijelaskan. Kita mau lihat, nih sebutannya apa nih? Singgasana. Oh enggak. Ya mungkin kalau menurut yang lain seperti itu. Ini hanya tempat tinggal saya aja, Mbak. Tempat tinggal ya. Iya. Nah, kita masuk ke dalamnya, Pak Rohidin ya. Di sini ada tulisan juga Sultan Selako. Ini memang jadi tetap panggilnya Sultan Selako nih kalau ditanya. Ya udahlah nggak apa-apa. Oke. Jadi ini disebutnya rumah singgah Sultan bersama dengan keluarga. Ya keluarga. Ini di sini ya silahkan Mbak. Oh ini ada ibunya juga. Iya. Ini dengan Ibu Rizka. Ibu Rizka ya, Ibu Rizka. Oke. Nah kita lihat dulu ini banyak bagian dari benda-benda pusaka ya. Mungkin bisa dijelaskan juga sama Pak Rohidin nih. Gimana nih Pak? Masing-masing nilai sejarah benda-benda pusaka yang ada di sini seperti apa? Kalau masalah ini saya nilai sejarahnya ini kan hanya dikasih sama kakek. Betul. Jadi kami hanyalah menerima, terlepas ini dari mana saya tidak mau tahu karena memang saya hanya menghormati leluhur saya. Oke. Jadi saya tidak bisa menjelaskan berapa tahun dari mana, saya tidak bisa karena saya hanya menerima dari kakek aja. Ini masing-masing. Iya. Kalau yang ini dari rekan saja, kalau yang ini yang saya bahkan saya cuma di Warangka ini nih. Ini kalau ini baru semua, cuman ini kan udah pada rusak. Oh jadi diremajakan begitu ya? Remaja. Sebetulnya saya kurang begitu Paham. Begitu, satu kurang begitu paham, kedua kurang begitu senang dengan seperti ini. Hanya menghormati kakek saja. Kenapa kurang begitu senang, Sultan? Iya karena apa? Hari ini kan sudah zaman modern, tetapi karena hanya ini titipan dari leluhur saya, ya sudah saya terima, saya pegang gitu aja. Pernah digunakan nggak? Pernah sekali-kalinya ini pada saat kemarin. Saya itu sebetulnya. Katanya berat ini. Ini mah 1 kilo. ada sih 1 kilo, tapi ini mah cuma simbol saja. Simbol aja ya. Iya, jadi tidak begitu Tapi ini. ini bentukan dari memang sejarah Selacau ya? Saya nggak tahu, pokoknya nerimanya begini. Artinya saya tidak mengklaim, saya hanya nerima simbol-simbol ini ya sudah saya pegang-pegang aja. Oke. Sebagai pasangan dari Sultan Selacau, kalau dengar kemarin pasti ikutin ya Ibu Rizka ya, ada Keraton Sejagat, ada Sunda Empire dan lain-lain. Sempat khawatir nggak ketika Kesultanan Selacau disorot oleh paling tidak skala nasional saat ini? Untuk pribadi saya sendiri khawatir tentu saja enggak, karena saya percaya dan yakin, lalu saya pasti berdoa sebagai seorang istri mendoakan beliau agar statement-statement yang beliau keluarkan dapat diterima dengan positif di semua kalangan, tentu seperti itu. Dan lagi Kesultanan Selako ini bukan yang dimaksudkan orang-orang halu
tentu suami saya benar Ada adanya. sempet yang Oh iya, katakan, oh ada apa Mbak. sih Pro dan kontra kan biasa. apa sih kontra yang biasa diterima oleh Indonesia ini? Iya, karena mungkin kemunculannya dibarengi dengan si Keraton Sejagat itu ya, sama Sunda Empire dikatakan halu dan lain-lain. Dikatakan berhalusinasi gitu. Ya, dan lain-lain gitu. Tapi alhamdulillah balik lagi ke diri ya. Suami saya benar adanya, statement-statement yang beliau keluarkan tuh benar adanya, menjaga cagar budaya dan ada buktinya. Kita akan temukan fakta berikutnya. Saya sekarang sudah bersama dengan Pak Asep Nursobah. Pak Asep Nursobah ini kalau di Kesultanan Selacau sebagai Mahapati ya Pak ya? Iya, Nah betul. kalau di struktur pemerintahan Mahapati sebagai apa tuh Pak? Kalau di struktur pemerintahan terutama di kita itu kan kalau di negara yang bersistem demokrasi itu sebagai wakil presiden. saya Sebagai kira. wakil presiden. Iya, yang Oke. bertanggung jawab secara teritorial administrasi. Kita ingin tahu Pak, yang paling penting kan adalah pengakuan-pengakuan. Pengakuan-pengakuan ini kan bisa kemudian menguatkan kredibilitas sebuah komunitas, sebuah lembaga, sebuah instansi, sebuah yayasan. Betul. Kalau memang ini adalah Yayasan Cagar Budaya, Paguyuban Budaya, kita ingin tahu yang disebutkan oleh Sultan pada saat menjelaskan pengakuan internasional, bahkan apa sih Pak sebenarnya pengakuan yang disebutkan ini? Pengakuan ini sebetulnya sifatnya pertama adalah merupakan apresiasi Oke, dari UNESCO. pengakuan dari UNESCO. Ya, Oke. pertama itu. Kenapa sifatnya apresiasi? Karena mereka melihat satu ketika kita ikut andil dalam bantuan-bantuan sosial kemanusiaan. Oke. Itu diantaranya. Baik ketika terjadi bencana dan sebagainya. Yang akhirnya kita juga ada semacam arahan dari pihak PBB untuk mengajukan lisensi itu karena ini penting untuk program-program ke depan Betul. katanya. Jadi ada lisensi, ada pengakuan. Apa Betul. boleh kita lihat Pak lisensinya seperti apa? Jadi ini ya. Seperti ini. Ini Human Rights of the Country. Mohon maaf, ini fotokopi ya Pak ya? Iya. Aslinya? Iya. Aslinya disimpan di Sultan I, kemudian di Pak Bambang karena di sana itu ada tiga waktu itu bikinnya kan di PBB 1, Ya. di sana di UNESCO, kemudian di Sultan I Ya. dan di Pak Bambang 1. Oke, ini kita lihat di sini, mohon maaf Pak ya, ini Corporation of Country. Ini dari PBB Pak? Iya. Oke, kalau bisa dilihat. Ini bahasa PBB Pak? Iya. Maaf ya Pak, saya harus klarifikasi. Kan dalam bahasa Inggris mungkin kita bisa tulis, harusnya kan Corporations Betul. of Country Country. from UNESCO. UNESCO. Harusnya license ya Pak, bukan lisensi. Jadi Iya. ini bahasa Inggrisnya juga dipertanyakan ya Pak? Iya betul. Betul. Ini gimana ya Pak? Kita akan nerima itu ya sudah seperti Seperti ini ya. Ya ketika kita ngasih masukan juga terhadap mereka pada saat itu juga kan Iya. langsung kita juga menyampaikan seperti itu. Oke. Sehingga ini sempat jadi polemik juga bagi kita. Nah ini pada saat menerima, ini semua kopian yang saya baca. Pada saat menerima ini sempat ada serah terima Pak? Ada Kepada? langsung ke Sultan. Oh ada dokumentasi berarti Pak ya? Ada foto? Mungkin ada di Sultan. Boleh kita minta Pak? Ya tinggal ke Sultan aja Oh, nanti. minta foto pada saat sertifikat-sertifikat tadi diterima, begitu bisa? Kalau di PBB-nya ke sana nanti kita kontak dengan rekan-rekan kita dari atas. Karena kan yang bawa langsungnya dari sana adalah rekan-rekan kita dari TNI. Oke. Pada Oke. saat itu. Baik. Jadi ini tadi yang diserahkan Pak Asep tadi ya sebagai iya. Mahapati dari Selacau. Iya. Nah, meskipun tadi ada beberapa kesalahan ketikan ya Pak. betul. PBB bisa salah ngetik nih. Saya juga pertanyakan juga nih PBB-nya seperti apa. Nah, tapi itu harus direvisi begitu Pak ya? Betul, betul. Oke, kita akan temukan fakta berikutnya. Salah satu yang menjadi situs
dari yang dikatakan oleh Sultan Rohidin atau Pak Rohidin sebagai pendiri dan juga kesultanan dari Selacau adalah makam-makam yang diklaim sebagai cagar budaya. Saya akan tanyakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balkis Pak, dengan siapa Pak namanya Pak? Saya ini Bapak Kiai Najmuddin. Kita boleh lihat Pak ya? Iya. Boleh, kita sama Pak Najmuddin ya Pak ya, ke atas ya. Makam Karomah Sunan Selacau, Pasarean Luhur, ini ya Pak ya? Sematana kalau di sana. Kita sudah sampai di salah satu situs ya. Pertama kali ketemu tahun berapa tuh Pak makamnya di sini? Sebelum tahun 45 udah memberikan pepatah Iya. bahwa di sini ada pemakaman seorang intelijen kerajaan yang bernama Eyang Tubagus Husein, Eyang Tubagus Kawasen, Kyai Wastapajaya dan Semah Nursid, begitu katanya. Dari zaman Raja? Di zaman Raja Raden Dalem Patrakusuma ke-1 gitu. Oke, nah ini tahunnya sama ya Pak wafatnya ya? Nggak tahu wafatnya mah. Ini wafatnya 1549. Yang sebelah kiri juga 1549. Ini lahir periode dan mungkin periode. Oh, periode ya. Sesudah. Kita boleh kesini Pak, nggak apa-apa? Masuk lagi. Jadi di sini jasanya Tubagus Nursid ini di tahun 1549 sampai 1589 Masehi ya Pak ya? Iya. Ini di zaman kerajaan dari? Dalem Patrakusuma. Kerajaan Dalem Patrakusuma. Iya. Nah ini salah satu. Nah kemudian itu yang 3 lagi. Ini salah satu yang dipastikan secara otentik bagi klaim dari Pak Rohidin atau Sultan Rohidin ya, sebagai situs yang dimasukkan ke dalam list atau daftar cagar budaya Selacau. Kita temukan fakta berikutnya. Dadapang jiad pangraksa para abdi-abdi negeri. Kalau sifat tahunan leuwih nu ngaruncang diri manusia kiwari. Rek muru lulurung 7 ngaliwat ka pajajaran bongan hayang ulang anting padung dengan jeung usikna pangancikan sampun. Saya sudah ada di Keraton Selagangga di Kabupaten Ciamis dan saya akan bertemu langsung dengan garis keturunan Raja Galuh, yaitu Bapak Haji Raden Hanif. Bagaimana tanggapannya soal fenomena Raja Sultan baru yang muncul belakangan ini? Kita dengarkan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin sepuh. Mari Bu. Sepuh ya. Nah ini sudah ada Pak Raden Hanif. Apa kabar Pak? Baik. Ini terima kasih diterima di Keraton Selagangga. Ya, betul. Di sini juga ada Museum Galuh Pakuan ya Pak. Ya, betul. Nah kan mumpung nih Bapak adalah garis keturunan langsung ya Pak ya? Ya, betul. Garis keturunan ke? Kalau dari Kanjeng Prabu saya generasi ke-6. Kalau Prabu Siliwangi? 21. Dari keturunan ke-21 Prabu Siliwangi. Nah, di dekat Ciamis kita tahu ada Selacau. Oh ya. Di situ juga silsilah keluarganya menempatkan Prabu Siliwangi dari salah satu garis. Kemudian ke Wisesa kalau tidak salah ya. Wisesa kemudian turun di situ ada Selacau. Nah, ada kenal mungkin Pak dengan Pak Rohidin secara personal? Baik, kemarin di media mungkin di TV One juga pernah saya sampaikan, memang kami tidak menemukan pada naskah-naskah yang pernah kami pelajari Selacau. Apa yang disampaikan Pak Rohidin, bahwa dia mengamu leluhur atau segala itu seperti apa yang kami lakukan. Kami menghargai hal tersebut karena itulah yang kami jalani. Namun ada kejanggalan beberapa yang kami temukan dan mungkin kami dari pihak Galuh ataupun dari Kabuyutan menentukan bahwa ini benar atau tidak. Mungkin itu perlu kajian. Keprihatinannya adalah bagaimana Selacau bisa mendapatkan anggaran sedemikian besar dari luar Indonesia. Selacau sudah mencoba membentuk satu tatanan di mana ada di semua daerah, ada posisi-posisi yang akhirnya kita bertanya ini seperti
membangun sesuatu, bukan lagi seperti tujuan tradisional budaya kita gitu loh. Oke. Seperti Dari apa Pak yang Bapak dengar atau lihat? ya mungkin disebut ada menteri di mana, ada tokoh apa, jabatan ini dia mengangkat dari beberapa wilayah mencari orang untuk diposisikan sesuatu. Ini satu pertanyaan buat saya, ini arahnya kemana? Hal-hal yang harus dipenuhi agar bisa jadi situs jagar budaya atau bisa jadi keraton yang kemudian bisa jadi tempat menimba ilmu. Itu kita akan tanyakan ke siapa? Boleh, mungkin dengan Kang Pandu. Kang Pandu, Kang oke. Pandu di sini Ya. yang bisa lebih memaparkan karena Kang Pandu ini sudah banyak berkecimpung ya Baik. untuk beberapa situs. Silakan Oke, Kang Pandu. baik. Kita sama-sama akan Baik, dengan Kang kita Pandu ya. dengan Kang Pandu ya. Baik, terima kasih ya Pak Raden Hanif ya. Oke. Kita akan lihat lagi bagaimana di dalam paling tidak ya benda-benda pusaka yang bisa diceritakan nilai sejarahnya. Tadi dijelaskan oleh Raden Hanif bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bagi situs cagar budaya atau kesultanan atau keratonan untuk kemudian diakui dan kemudian bisa jadi sarana untuk menimba ilmu. Saya sudah bersama dengan Kang Pandu ya. Kang Pandu sebagai? Saya sebagai sejarawan. Ini harus dimulai dengan persyaratan yang harus dipenuhi kan untuk menjadi museum dan juga situs dan jadi keraton. Seperti apa persyaratannya? Ya. Sebetulnya persyaratan tentang cagar budaya ataupun yang mencakup di dalamnya situs itu ada Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010. Itu juga di sana sudah menegaskan tentang syarat-syarat untuk menjadi sebuah situs gitu ya. Nah, tapi yang paling penting adalah bahwa sebelum ditetapkan suatu situs oleh Undang-Undang Cagar Budaya itu harus dilakukan penelitian terlebih dulu. Dalam hal ini karena situs terkait dengan lokasi tempat benda dan sebagainya, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian secara arkeologi. Nah, penelitian arkeologi ini di dalamnya mengandung unsur ada yang disebut dengan artefak, kemudian fitur dan ekopak. Nah, satu situs yang memang layak untuk diteliti itu harus terjaga keasliannya, lingkungannya dan lain sebagainya. Ya, yang paling penting adalah situs-situs yang terjaga keasliannya itu tidak dibangun oleh pelestari berikutnya. Nah, kadang-kadang di masyarakat memang juga ada kesalahan pemahaman karena untuk menghormati tokoh ataupun siapa yang dikuburkan di lokasi itu, karuhunnya, maka situs itu kemudian dibangun. Padahal secara aturan itu jelas merusak tatanan situs itu sendiri. Jadi tadi poinnya, kalau punya makam sebagai situs harus dibiarkan begitu saja, tidak diremajakan, tidak direvitalisasi. Ya, betul. Disitulah nilai otentik suatu situs itu harus in situ. Lalu kemudian kalau punya silsilah juga harus diakui oleh ranji-ranji. Oleh dunia yang menyangganya, ilmu pengetahuan yang menyangganya. Dalam sejarah kan ada genealogi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang ranji. Nah, jadi harus dicek gitu, harus di cross check. Gitu. Pengakuan dari dunia internasional misalnya, jika ada, itu perlu tidak sebenarnya? Saya pikir kalau dunia internasional akan mengakui kalau memang data-data di bawahnya ini kuat gitu, valid. Kita bisa mengajukan misalnya ke PBB ingin diakui oleh PBB, sedangkan datanya sendiri lemah gitu ya. Nah, ini tentu saja tidak akan diakui gitu, kecuali dia ngarang-ngarang gitu tokoh itu dan sebagainya. Saya ikuti silsilah dari penjelasan Selacau, Kesultanan Selacau, dikatakan di situ garis silsilahnya Prabu Siliwangi, lalu tarik garis ke atas langsung Surawisesa. Surawisesa. Nah, kalau Surawisesa itu putra Prabu Siliwangi. Dia yang menjadi putra mahkota penerus kerajaan Pajajaran ketika Prabu Sri Baduga ini meninggal. Maka Surawisesa yang naik. Nah, jadi jalurnya dari itu berarti dari Prabu Surawisesa gitu. Lalu kemudian ke Patrakusuma. Nah, ini yang saya tidak tahu gitu ya, karena sebetulnya nama itu Patrakusuma seperti nama-nama itu tidak begitu diakrabi atau saya sendiri tidak mengenal. Belum ada di ranji yang ada di. Ya, intinya saya belum menemukan nama itu di ranji-ranji yang pernah saya baca lah dari sumber-sumber lain. Tapi gitu. Selacau punya hak untuk misalkan ikut verifikasi ke Galuh Pakuan untuk tahu sebenarnya gimana sih hubungan antara Galuh Pakuan dan Selacau. Betul, itu diperbolehkan sekali karena justru dengan ketemunya nanti jalur-jalur nasab itu akan mempererat persaudaraan. Betul. Kalau memang ya sepanjang data dan faktanya itu mereka memiliki gitu artinya. Terima kasih Kang Pandu. Kita masih akan lihat bagaimana nilai-nilai di dalam ya, nilai sejarah kebendaan, pusaka yang ada di dalam yang sudah tercatat di Balai Arkeologi Jawa Barat. Ikuti fakta. Saya sudah berada di dalam Museum Galuh Pakuan yang ada di Keraton Selagangga. Saya mau tanya ke Pak Ukiat, bagaimana cerita dari semua nilai kebendaan dan sejarah yang ada di dalam? Pak?
Apa kabar, Pak Rukiat? Alhamdulillah. Dalam Museum Galuh Pakuan ada apa Pak yang bisa diceritakan di sini? Ini menceritakan tentang Galuh akhir. Jadi penutup lah kira-kira. Masa akhir dari Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh lah kira-kira gitu ya. Karena beliau ini adalah generasi ke-16 dari Prabu Haurukuning. Sementara Prabu Haurukuning sendiri adalah generasi keempat dari Prabu Siliwangi. Jadi pada saat Pajajaran berkuasa di Bogor, di Galuh bukannya vakum, tetap ada raja-raja. Nah, raja terakhir itu kita dipimpin oleh Kusuma Subrata. Ini putra terakhir ya. Itu berkuasa tahun 1886 sampai 1914. Oh, ini ada di keterangan ditulis di sini ya. Bupati Galuh ke-17 1886 sampai 1914. Begitu. Keistimewaan beliau ini adalah beliau boleh dibilang bapak pembangunan. Karena gedung-gedung negara yang ada di Ciamis ini karya beliau. Seperti gedung kabupaten, gedung DPR, Masjid Agung, kantor pos, SMP Negeri 1, tangsi militer, kemudian 5 bendungan, dan salah satu yang fundamental adalah jembatan Cirahong. Itu berkat dari diplomasi beliau, tapi dibangun zamannya Kusuma Subrata. Ada yang menarik di sini, salah satunya adalah ini, Kusuma Dilaga. Beliau yang menggantikan posisi ayahnya, menjadi Raja Sumedang-Larang. Makamnya ada di Zaman Sari. Jadi di Zaman Sari ada 2 raja, Raja Sumedang dan Raja Galuh. Jadi ini rumah ini sebetulnya sebuah keraton, namanya Keraton Selagangga. Dan saya mendapatkan data itu dari Babat Galuh Indah Negara. Babat Galuh Indah Negara ini sekarang ada di Museum Sibaduga Tegalga Bandung. Dan dari sini saya bisa bercerita tentang bahwa ini keraton. Jadi ini bangunan tadinya itu keraton ya Pak? Keraton, bentuknya seperti itu awalnya. Jadi ini tahun 94 seperti ini. Nah, kita sudah dalam ruangan. Ini ruangan apa Pak namanya? Khusus ya Pak ya? Kita diberi nama Ruang Kanjeng Perbu karena benda-benda ini peninggalan asli Kanjeng Perbu. Walaupun tidak semua ada di sini, ini sebagian ada di sini. Ini yang berhasil diselamatkan dan dilestarikan. Ini Pak, tombak ini? Nah, tombak ini adalah salah satu yang menarik bagi saya. Tadinya saya tidak paham ini. Begitu saya mencoba membersihkan ini, terutama ini yang ada emas, ternyata ini ada gambar skorpion, ada kalajengking yang menghadap ke sini. Nah, di baliknya itu ada. Ini mohon maaf, ini saya pegang. Ini tangannya ya Pak, ini badannya, ini ekornya ya Pak. Di baliknya itu, ini yang membuat saya merinding. Ini ada di Prasasti Kawali. Ini yang disebut 4 kalimat pancar, yang seperti saya pakai pin ini. Ini ya Pak? Ya, ada di Prasasti Kawali 1 dan 6. Prasasti Kawali itu abad ke-14. 15. Kemudian muncul lagi abad ke-19. Jadi 500 tahun kemudian muncul lagi. Jadi beliau sangat concern kepada apa yang menjadi kearifan lokal. Ini adalah filsafat kegaluhan. Pak Rukiat, terima kasih sudah memberikan ilmunya Pak. Kita akan temukan fakta berikutnya. Saya sudah tiba di Balai Arkeologi Jawa Barat. Kita akan menanyakan keabsahan dan keaslian nilai sejarah yang dimiliki oleh Kesultanan Selacau. Sekaligus menanyakan kepada peneliti utama di Balai Arkeologi Jawa Barat, yaitu Pak Lutfi Yondri, yang disebut-sebut memegang kearsipan dan dokumen-dokumen sejarah dari Selacau. Ikuti kami. Pak Lutfi. Apa kabar Pak Lutfi? Alhamdulillah baik. Ini Pak Denny juga ya? Iya. Jadi ini kepala kantor kantor Balai Arkeologi Jawa Barat sekarang. Kepala kantornya Balai Arkeologi Jawa Barat. Ini juga di sini ada Pak Lutfi. Pak Lutfi peneliti utama di Balai Arkeologi Jawa Barat. Betul. Pak Lutfi, kita pinjam waktunya sebentar ya Pak ya. Ini boleh, lagi. Nggak apa-apa ya Pak Denny ya, kita pinjam waktunya. Nah, Pak Lutfi, kenapa fakta harus bertemu dengan Pak Lutfi? Karena kita mendapatkan informasi juga bahwa Pak Lutfi adalah orang yang pernah juga meneliti soal Selacau. Selacau ya? Selacau, karena ada Selako, ada Selacau, ada Selacau. Di Tatar Sunda, bahasa Sunda itu bacanya Selacau. Apa kesimpulan dari penelitian awal yang Bapak lakukan di Selacau? Nah, 2010 ya Pak? 2010 itu. Jadi begitu 2010 saya datang, pada saat itu diceritakan itu kesultanan yang cukup besar, menguasai 2/3 belahan dunia, bukan kerjaan kecil, bagian dari Pajajaran, bukan gitu. Jadi suatu kerjaan yang besar, yang cukup luas, punya laskar yang banyak, itu ceritanya. Tapi kesultanan itu kemudian hancur karena dibombardir oleh Belanda.
Di situ juga dipaparkan, disampaikan masa pemerintahan kesultanan itu hanya 40 tahun. Kalau nggak salah 1549 sampai 1589. Oke. Dan lebih tua dari Kesultanan Sukapura, cerita beliau. Dalam hati langsung terverifikasi tahu. Sukapura bukan kesultanan, itu cuma kabupaten di masa kolonial Belanda. Besoknya, itu malam, cerita malam. Besoknya keliling kampung di situ. Dan yang disebut-sebut prasasti ada batu-batu alam. Setelah saya lihat kalau itu, dia tahu ini prasasti 1, prasasti 2, satu pun tidak ada yang tertoreh tulisan di sana. Yang sebagaimana kalau prasasti itu pasti ada tulisan yang dibaca, itu prasasti. Misalnya apa? Tulisan di atas batu. Contoh, Kerajaan Tarumanegara, dia punya prasasti Ciaruten. Ada prasasti yang cuma hiasan saja, mandi bunga di Bogor. Jadi ditunjukkan ada batu alam, lalu kemudian? Batu-batu alam, kemudian dia sebut itu prasasti-prasasti semua. Ada yang di dekat hamparan sawah, kemudian ada juga di daerah datar, dan saya melihat itu bukan kaitannya dengan kesultanan. Itu adalah satu tradisi pemujaan yang ada di lingkungan Sunda, di lingkungan yang menjadi tradisi sampai sekarang, sampai di Tarumanegara juga pernah ada. Dan diceritakan saat itu, bentuk keratonnya itu yang digambarkan di duit 10 rupiah RI yang terbit di zaman Jepang. Ini yang cerita, mohon maaf, siapa Pak? Pak Rohidin. Jadi Pak Rohidin cerita bentuk keratonnya. Bentuk keratonnya seperti ini. Seperti yang ada di duit kertas 10 rupiah masa lalu. Itu milik kita ya? Itu duit RI, itu ada tulisan Nippon. Nanti saya masih simpen itu foto duit 10 rupiah itu karena saya nggak punya. Diklaim foto itu oleh Rohidin. Nah, benar nggak Pak? Kaitannya dengan Selacau, begitu saya datang ke lokasi yang dikatakan dibombardir dan hancur oleh Belanda, saya tidak menemukan puing-puing. Dan di situ saya tidak menemukan apa-apa. Dan ini yang menjadi penting juga, kalau saya searching pada saat saya diundang itu, saya mencari adakah Kesultanan Selacau dalam sejarah Sunda. Tidak ada. Jadi setelah Sunda itu Galuh itu runtuh, tidak ada lagi kesultanan terbentuk, kecuali hanya pemerintah di Cirebon dan kemudian di Banten. Silaturahmi Raja-Raja Nusantara di Indonesia itu punya 7 kriteria tentang mana kerajaan yang diakui dalam silaturahmi itu. Salah satunya adalah makam leluhur. Oh, jadi harus punya makam leluhur? Harus ada makam leluhur. Ada tradisi, tercatat dia dalam sejarah Indonesia, dan kemudian itu yang direvitalisasi sebenarnya. Tapi Selacau itu tidak pernah ada dalam catatan sejarah Indonesia. Salah satu yang juga menguatkan klaim dari Selacau adalah beberapa dokumen atau pengakuan atau mungkin certificate appreciation ya, yang diklaim juga ini diberikan oleh PBB. Di sini saya mau kasih beberapa nih Pak, yang kita dapatkan memang dari file atau mungkin archive-nya punya Selacau ya. UNESCO ya Pak, ini lambangnya UNESCO Charter Appreciation given to Selaku International Federation sebagai members ya tentu situs cagar budaya. Nah ini bagaimana Pak yang Bapak lihat? Karena di beberapanya juga, mohon maaf ya Pak ya, Di sini dari United Nations atau dari UN. Nah ini sertifikat yang diberikan, PBB segala macam. Tapi di sini juga kita mau bertanya, ini ada certificate harusnya ya dengan tulisan yang salah juga. Ya kan harusnya C ya Pak ya, harusnya huruf C ya, bukan huruf S ya. Bukan S. Jadi sertifikatnya salah. Ini luar biasa. Nah ini ada di atasnya UNESCO, tapi di sini seriesnya atau World Heritage-nya UNDP Pak. Nah ini, jadi ini kalau Bapak lihat ini nggak legal nggak? Nah ini paling tidak diragukan asli, kalau di sini jelas dengan banyaknya kesalahan typo segala macam dalam tulisan bahasa ini sangat diragukan. Dipertanyakan ya. Yang asli seperti apa Pak? Saya punya nih ada kopian. Oke. Kita lihat, coba lihat yang punya Balkis. Mohon maaf ya. Di atasnya ada UNESCO. UNESCO sama tidak ya, pernah menuliskan seperti ini. Dia selalu dengan apa? Mohon maaf, dengan logo-logo seperti ini. Dia ambil logo UNESCO di sini. Ini yang asli ya, yang dikeluarkan oleh UNESCO. UNESCO cuman lambang-lambang divisi yang dibuat, tidak pakai lambang-lambang ini. Dan pada bagian tanda tangan tidak diulang lagi seperti ini. Coba kita lihat bahasa yang ditulis. Dan di sini, terutama yang di bagian yang lain, yang tulisan-tulisannya kok. Maaf, Bapak bisa ambil. Ini bisa kita lihat. Ini udah lain lagi. Dan dia. Ini mungkin. Ya ini ya, Mbak. Digabung-gabung semua. Di bagian tanda tangan juga UNESCO tidak pernah
membuat seperti itu, siapa yang nama langsung tanda tangan, tidak membuatkan cap lagi, sertifikat dia sudah teruji, berlaku umum di seluruh dunia. Apa yang di luar seperti itu. Ini yang Saman. Kita lihat lagi, ini yang Taman Nasional, yang asli. Ini milik? Ini Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional Ujung Kulon ya. Mendapatkan nomor World Heritage Convention ya. Ini bisa kita lihat seperti ini. Dan kita bisa bandingkan dengan ini. Kok aneh sekali. Dan yang paling parah buat saya adalah dengan yang ini, yang bagian yang dia sampaikan seperti ini. United Nations Human Rights segala macam. Ini kata-kata dalam bahasa Inggrisnya sudah keliru ya Pak ya? Keliru semua. Dan ini bisa lihat yang mana yang harus dipakai V, pakai P. Kesimpulan saya, apa yang saya yang saya catat di situ, semua yang saya amati, yang saya tinjau saat itu tidak ada kaitan sama sekali dengan satu kesultanan. Apa Kesultanan Selacau? Selacau itu. Terus yang kedua yang bisa saya sampaikan bahwa Selacau tidak ada dalam daftar lintasan sejarah di Jawa Barat. Sejauh ini, dan saya juga sudah konfirmasi pada ahli-ahli sejarah dan juga saya diskusi dengan Silaturahmi Raja Nusantara karena tahun ini ada di Sumedang dan beliau sudah sampaikan itu tidak ada sama sekali. Penelusuran saya katakan, ya kalau nama saya disebut, tanya Pak Lutfi. Pak Lutfi, saya Pak Lutfi, saya nyatakan saya tidak menemukan bukti arkeologis yang menyatakan itu sebagai satu kesultanan di masa lalu. Pak Lutfi, terima kasih sudah berbagi keilmuannya ya Pak. Sama-sama. Dan juga analisanya tadi, mudah-mudahan bisa jadi referensi dan di analisa juga pemirsa seperti apa melihatnya ya. Kita akan temukan fakta berikutnya. Munculnya kerajaan-kerajaan baru belakangan ini menghebohkan jagat dunia maya dan juga realita. Misalnya Keraton Agung Sejagat, Sunda Empire, dan juga Kesultanan Selacau. Ini tentunya menimbulkan teka-teki mendalam. Apa motivasi kemunculan mereka? Pemerintah pun sudah turun tangan, meneliti dan bahkan menindak mereka-mereka yang mengaku sebagai raja namun tidak benar. Terlepas dari pengakuan-pengakuan tersebut, Indonesia nyata-nyatanya adalah keberagaman suku dan budaya yang akhirnya menjadi bangsa yang bernama Indonesia. Kita berharap keanekaragaman budaya dan suku yang kita miliki dapat kita lestarikan dan kita jaga bersama sebagai bagian dari identitas bangsa. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya, Balkis Manisa.